Terima kasih Anda masih bersama saya, Ruri Putra Ananda di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama di hari ini. Pedagang ikan di Pasaman yang menyimpan sabu-sabu dalam gulungan kasur diringkus polisi. Kasus pembunuhan di Gasan Gadang terungkap. Pelaku adalah ayah dari korban pencabulan. Kasus seorang ibu yang membunuh bayinya usai melahirkan direkonstruksi penyidik Polres Bukit Tinggi. Seorang pedagang ikan ditangkap tim Elang Timur, Satres Narkoba Polres Pasaman, di Kampung Cubadak Doke, Nagari Padang Gelugur Pasaman, pada Selasa dini hari. Muhammad Robi, berprofesi sebagai pedagang ikan, diringkus tim Elang Timur dalam rumahnya. Saat ditangkap, tersangka sedang duduk santai di kursi sofa rumahnya. Setelah diinterogasi polisi, tersangka menunjukkan sabu-sabu miliknya yang disimpan di dalam gulungan kasur. Polisi pun menyita semua sabu-sabu itu, yang disaksikan oleh sekretaris nagari setempat. Polisi menemukan sabu-sabu dengan jumlah 5 paket kecil, 2 paket sedang, dan 1 paket besar. Sabu-sabu itu disimpan di dalam kotak rokok. Selain sabu-sabu, polisi juga menyita alat hisap dan telepon genggam. Setelah semua barang bukti dikumpulkan polisi, tersangka kemudian dibawa ke Mapores Pasaman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena telah melakukan penangkapan terhadap salah satu orang pelaku tindak pidana narkotika golongan 1 jenis sabu. Berinisial MR, umur 29 tahun. Adapun BB yang berhasil disita 1 paket besar diduga narkotika jenis sabu dan 2 paket sedang juga jenis sabu, juga 5 buah paket kecil. Saat ini, tersangka masih diperiksa polisi secara intensif di Mapores Pasaman. Polisi ingin mengetahui sepak terjangnya dalam mengedarkan sabu-sabu. Polisi akan menjeratnya dengan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Setelah bekerja ekstra selama hampir 2 bulan, anggota Reskrim Polres Pariaman akhirnya menetapkan Okrinaldi sebagai tersangka kasus pembunuhan. Polisi menangkapnya di Korong Koto Muaro, Kanagarian Gasan Gadang, Padang Pariaman, pada Jumat malam pekan silam. Selama proses penyelidikan, polisi sempat mengalami kesulitan untuk menjerat pelaku. Tersangka selalu berbelit-belit dalam memberikan keterangan, tidak kuatnya barang bukti, dan minimnya saksi, menyebabkan penyidik lambat dalam menetapkan tersangka. Okrinaldi, yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan terhadap Fikri, akhirnya tak bisa mengelak. Okrinaldi ditangkap dan dibawa ke Mapores guna penyelidikan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan lanjutan, tersangka akhirnya mengakui perbuatannya telah membunuh korban pada tanggal 24 September lalu. Keterangan polisi pada Senin petang, guna mengungkap kasus ini, polisi melakukan tes kebohongan atau lie detector dan juga melakukan tes DNA. Pembunuhan itu dilakukan Okrinaldi di belakang rumahnya dengan menusuk korban di bagian bawah dada. Motifnya sakit hati karena anak kandungnya yang diasuh korban, yang merupakan pamannya, telah dicabuli korban. Bahwasannya setelah dapatkan informasi dan kabar bahwa yang melakukan pencabulan itu adalah korban yang terbunuh, yaitu saudara Fikri, yang korban merasa sakit hati. Sehingga timbullah niat. Dengan niat tersebut
baru melakukan perbuatan. Tersangka dijerat polisi dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, contoh pasal 338 KUHP, pasal 354 ayat 2, dan pasal 353 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Nah, tahu dolanya tarikam surang. Polresta Bukit Tinggi menggelar rekonstruksi kasus seorang ibu yang membunuh bayinya di Kelurahan Bukit Cangang, Kayu Ramang, Bukit Tinggi pada Selasa siang. Polresta Bukit Tinggi melakukan rekonstruksi kasus itu langsung di tempat kejadian perkara. Isak tangis keluarga pun pecah saat melihat tersangka Lerisa alias Ica yang baru berusia 21 tahun keluar dari rumah. Ica bahkan sempat sujud ke kaki sang nenek yang menangis histeris melihat cucunya berbaju oranye dan bertuliskan tersangka di dadanya. Tersangka yang merupakan ibu kandung bayi malang itu dihadirkan langsung untuk mempraktikkan 24 adegan yang sesuai dengan keterangan yang diperoleh penyidik. Proses rekonstruksi ini menjadi tontonan warga sekitar. Kasat Reskrim Polresta Bukit Tinggi menyampaikan proses rekonstruksi berjalan lancar. Namun terdapat 6 adegan tambahan yang dilakukan. Adegan dimulai dari penemuan potongan badan bayi, proses sang ibu melahirkan di kamar mandi, hingga tersangka membunuh dan membuang jasad bayi ke tebing Ngarai Siano di samping rumahnya. Ada perbedaannya, ya, soalnya dia banyak tidak sesuai dengan pemeriksaannya, sekitar 5 perbedaannya ada 6 apa 5 gitu. Nanti jadi kita besok kita susun dulu, baru kita nanti bisa lanjutkan besok. Jadi kita pertama kan 24, jadi misalnya 21 ada 21A, 21B gitu. Ada, cuman kan kalau yang dibilang apa namanya itu kan pemotongan belum ada, lebih sampai saat sekarang belum ada pengakuannya. Kuasa hukum tersangka menyampaikan bahwa selama proses rekonstruksi, kliennya kooperatif dan menjalankan tahapan rekonstruksi dengan baik. Terhadap mereka dengan klien kami kooperatif dan telah menyampaikan dan sesungguhnya hal-hal yang terhadap keterangan yang diberikannya pada penyidik, pada fakta lapangan, pada kondisi di lapangan mereka oleh klien. Selama proses rekonstruksi, tidak ada adegan pembunuhan yang dilakukan tersangka dengan benda tajam. Dalam kesaksiannya kepada penyidik, Ica membunuh bayi dengan cara dibiarkan di dalam kloset dan disiram dengan air hingga tidak bisa bernapas. Hingga akhirnya jasad bayi dibungkus dengan daster dan dilempar ke ngarai bersamaan dengan daster serta pembalut bekas darah tersangka pasca melahirkan. Rekonstruksi dihadiri langsung jaksa, kuasa hukum tersangka, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Bukit Tinggi. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.